Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dianti Absari, NPM 2203050064, kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ATS Literasi Data Teknologi dan Manusia yang diampu oleh Bapak Arif Suryawan, Magister Pendidikan. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 1. Nah, soalnya, menurut pendapat saudara, jelaskan pentingnya literasi data bagi seorang guru. Nah, literasi data sangat penting bagi seorang guru karena memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti dalam proses pengajaran. Dengan kemampuan untuk menganalisis dan memahami data, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa serta mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membantu guru merancang pengalaman belajar yang lebih personal dan relevan bagi setiap siswa. Selain itu, literasi data memungkinkan guru untuk mengembangkan keterampilan analitis dan berpikir kritis pada siswa, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di era informasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, guru yang terampil dalam literasi data dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan efektif, sekaligus menjaga ketika penggunaan data demi keamanan dan privasi peserta didik. Untuk soal yang kedua, pertanyaannya, dalam konteks pembelajaran abad 21, guru dituntut untuk melek data. Jelaskan pendapat saudara tentang hal tersebut dan berilah contohnya. Dalam konteks pembelajaran abad 21, literasi data menjadi keterampilan yang sangat penting bagi seorang guru. Di era digital saat ini, di mana informasi dan data berlimpah, guru dituntut untuk tidak hanya mengajar konten akademik, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan data secara efektif. Literasi data memungkinkan guru untuk menganalisis hasil belajar siswa, mengidentifikasi pola atau tren dalam pencapaian mereka, dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu siswa. Nah, contohnya, seorang guru dapat menggunakan data hasil ujian untuk menentukan materi pelajaran mana yang paling sulit dipahami oleh siswa dan merancang ulang rencana pembelajaran untuk memberikan perhatian lebih pada topik tersebut. Selain itu, guru juga dapat melibatkan siswa dalam proyek yang memerlukan pengumpulan dan analisis data, seperti eksperimen sains, di mana siswa belajar untuk membuat grafik dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Dengan demikian, literasi data tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi pemikir kritis yang mampu mengambil keputusan berbasis bukti di masa depan. Untuk contoh konkretnya yaitu misalnya pada anak SD kelas tinggi itu dapat diterapkan dalam mata pelajaran matematika, yaitu contohnya misalnya guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengumpulkan data dari kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tinggi badan teman sekelas, tinggi badan dan juga berat badan, atau pengeluaran harian yang dikeluarkan semua siswa satu kelasnya itu. Nah, siswa itu diminta untuk mengolah data tersebut untuk misalnya membuat tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan menganalisis hasilnya. Kemudian, guru juga membantu siswa dalam memahami pola atau tren yang muncul dari data tersebut. Nah, contoh yang kedua lagi, untuk contohnya itu mata pelajaran IPS, misalnya tentang populasi. Nah, guru itu dapat menunjukkan grafik atau pertumbuhan penduduk suatu daerah atau badan pusat statistik. Nah, penggunaannya itu siswa diminta untuk membaca dan menganalisis grafik seperti pertanyaan apa dampak pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan, mengapa grafik menunjukkan kenaikan atau penurunan,
guru mengajarkan cara membaca data statistik dengan benar. Nah, kemudian contoh lagi tentang pelajaran IPA, yaitu tentang perubahan iklim. Contohnya itu guru menggunakan data cuaca, misalnya suhu rata-rata atau tingkat hujan dalam 10 tahun terakhir untuk menunjukkan perubahan iklim. Nah, guru meminta siswa untuk membuat grafik suhu dari data tersebut, kemudian mengajak diskusi tentang penyebab perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan. Nah, ini bisa diterapkan pada kelas tinggi karena literasi data itu untuk siswa SD yang kelas rendah itu belum bisa memahami secara mendetail, masih pada bingung. Jadi diterapkannya bisa untuk yang kelas tinggi yaitu 4, 5, 6, terutama yang kelas 6 yang sudah bisa memahaminya. Kemudian untuk soal yang ketiga, soalnya itu sebagai simulasi, terdapat rekap data file Excel di lampiran ini. Sebagai seorang guru harus bisa mengolah data, menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan data, dan memvisualisasikan dengan baik dari data yang dimiliki. Maka, lakukanlah A. Analisis data tersebut dengan baik. B. Tafsirkan hasil data tersebut minimal 3 penafsiran dari analisis yang Anda buat. C. Rekomendasikan 3 keputusan yang dapat diambil dari analisis data tersebut. Kemudian yang D, buatkan infografis dari data tersebut dengan kreativitas dan inovasi dengan baik. Nah, kemudian saya membuat infografis ini. Ini merupakan hasil rekapan data pre-test dan post-test literasi data siswa kelas 4 SD Lancar Maju. Dari sini kurang jelas ya, jadi saya menampilkannya, saya crop satu persatu. Nah, ini merupakan crop yang dari data infografis tadi, yaitu dari yang saya analisis itu data tersebut memiliki jumlah responden laki-laki berjumlah 15 dan perempuan 20. Jadi totalnya ada 35 responden atau 35 siswa. Nah, kemudian yang kedua itu saya menemukan rata-rata pretest dan post-test keseluruhan. Jadi rata-rata pretestnya itu 40, nilai rata-rata post-testnya mencapai 80. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dari pretest ke post-test. Jadi yang saya temukan ini hasil post-test itu 2 kali lipatnya hasil pretest dari rata-rata pretest dan post-test keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua, rata-rata pretest post-test laki-laki dan perempuan. Rata-rata pretestnya ada 40, rata-rata post-testnya laki-laki 73, rata-rata pretest perempuan 45, dan rata-rata post-test perempuan 86. Hal ini menunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki pemahaman awal yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki sebelum pembelajaran. Jadi, di sini terlihat bahwa laki-laki itu nilainya lebih kecil dibanding perempuan dari hasil pretest maupun post-testnya. Nah, selanjutnya ini ada nilai terendah dan nilai tertinggi. Untuk nilai pretest, nilai terendah perempuannya yaitu 40, nilai terendah laki-lakinya 32, nilai tertinggi perempuan 49, nilai tertinggi laki-laki 45. Untuk nilai post-testnya yaitu nilai terendah perempuan 75, nilai terendah laki-laki 62, nilai tertinggi perempuan 96, dan nilai tertinggi laki-laki 83. Jadi dari sini diagram batang yang berwarna biru itu nilai pretest dan diagram yang berwarna oranye itu nilai post-test. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari nilai pretest ke post-test itu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan karena untuk peningkatannya saja sudah mencapai setengahnya. Tetapi dari data ini dapat dilihat bahwa nilai laki-laki lebih rendah dibanding nilai perempuan. Nah, perempuan selalu nilainya tertinggi dari pretest maupun post-test.
Nah, kemudian ini adalah pencapaian nilai puskes siswa terhadap rata-rata kelas. Nah, dilihat dari pencapaian nilai puskes terhadap rata-rata kelas, terdapat 16 siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, siswa telah mencapai pemahaman yang baik setelah mengikuti pembelajaran. Maka, proporsi siswa yang tidak mencapai rata-rata tersebut adalah sekitar 28,35 dari total responden. Jadi, rata-rata ini saya tarik garis, itu adalah rata-rata puskesnya 80. Jadi ada 16 siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata yaitu ada Ahmad, kemudian Chandra, Dimas, kemudian ada Eka, Faisal, Hadi, ada Iqbal, Joko, Kiki, Leo, kemudian ada Mario, ada Nando, dan Oki, kemudian ada Rina, terus ada Uli, Amira, dan juga Fani. Nah, ini adalah 16 siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Tetapi kebanyakan adalah siswa laki-laki. Kemudian kesimpulan dari infografis tersebut berdasarkan data hasil pretest dan posttest, literasi data siswa kelas 4 SD Lancar Maju dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam performa antara siswa laki-laki dan perempuan. Rata-rata nilai pretest menunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki pemahaman awal yang lebih baik dibandingkan siswa laki-laki. Setelah mengikuti pembelajaran, kedua kelompok mengalami peningkatan yang signifikan pada nilai posttest. Tetapi, siswa perempuan tetap mempertahankan nilai rata-rata yang lebih tinggi. Siswa yang memiliki nilai paling tinggi dari pretest yaitu Kiana, Vina, dan Eva. Nilai posttest tertinggi diraih oleh siswa yang bernama Kiana. Nah, kemudian meskipun ada kemajuan yang jelas, masih terdapat sejumlah siswa sebanyak 16 dari 30 siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata posttest. Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih di dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman literasi data di seluruh kelas. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata nilai posttest menunjukkan pencapaian yang baik, masih ada sejumlah siswa yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam literasi data. Nah, data ini sebenarnya sangat penting karena untuk merencanakan intervensi pendidikan yang lebih efektif ke depannya. Nah, hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap siswa-siswa tersebut agar mereka dapat meningkatkan pemahaman yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, strategi yang lebih inklusif dan mendukung sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mencapai potensi maksimal dalam literasi data. Nah, kemudian berdasarkan analisis data dari hasil pretest dan posttest, literasi data siswa di kelas 4 SD Maju Lancar, rekomendasi 3 keputusan yang dapat diambil dari analisis data tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyesuaian kurikulum. Berdasarkan hasil pretest dan posttest, terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman konsep literasi data antara siswa. Siswa perempuan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan siswa laki-laki. Oleh karena itu, kurikulum dapat disesuaikan untuk memberikan banyak fokus pada area yang membutuhkan perbaikan, terutama pada siswa laki-laki. Yang kedua, peningkatan pembelajaran untuk siswa dengan nilai rendah. Dari data tersebut, terlihat bahwa ada beberapa siswa yang memiliki pemahaman konsep literasi data dan kemampuan lainnya di bawah rata-rata. Contohnya Dimas, Faisal, dan Chandra.
Rekomendasi ini adalah untuk memberikan perhatian khusus kepada siswa-siswa tersebut melalui program remedial atau bimbingan belajar. Pendekatan ini dapat membantu mereka meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam literasi data. Yang ketiga, evaluasi dan peningkatan metode pengajaran. Secara keseluruhan, rata-rata skor post-test lebih tinggi dibandingkan pre-test. Hal ini menunjukkan metode pengajaran yang diterapkan efektif. Namun, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan metode pembelajaran pada aspek yang belum optimal, terutama pada kemampuan menganalisis data. Hal ini dapat menjadi peningkatan metode pengajaran. Nah, kemudian pentingnya literasi data itu bagi seorang guru itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi literasi data itu dapat membantu guru memahami kebutuhan siswa dengan menganalisis data seperti nilai ujian, tingkat kehadiran, atau hasil evaluasi pembelajaran. Dengan ini guru dapat merancang strategi yang lebih sesuai untuk masing-masing siswa. Kemudian yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan literasi data, guru dapat membuat keputusan yang didasarkan pada fakta, seperti menentukan materi yang harus diulang berdasarkan data hasil penilaian siswa atau memilih metode pengajaran yang lebih efektif berdasarkan umpan balik. Nah, guru juga dapat menggunakan data untuk memantau perkembangan siswa secara berkala, sehingga bisa memberikan intervensi dini bagi siswa yang mengalami kesulitan. Nah, dalam era digital ini, banyak platform pembelajaran menyediakan data statistik siswa. Guru yang memiliki literasi data dapat memanfaatkan platform untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Nah, kemudian guru juga dapat membimbing siswa untuk memahami dan mengolah dengan menggunakan data dalam pembelajaran yang merupakan keterampilan penting di era zaman seperti ini. Nah, kemudian literasi data juga tidak hanya untuk membantu dalam pengolahan pembelajaran, tetapi juga mendukung siswa untuk menjadi warga yang kritis dan kompeten di abad 21 ini. Sementara itu, literasi data menjadi keterampilan wajib di era ini karena perubahan yang cepat dalam teknologi informasi dan pemahaman berbasis data. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.